I got so much motherfucking design on right now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zikrina Rahmah, NIM 22301258, mahasiswa program profesi guru prajabatan gelombang kedua, program studi pendidikan bahasa Indonesia. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia yang diampu oleh Ibu Dr. Treshalina MPD. Pada video ini, saya akan menjawab 3 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, Ki Hajar Dewantara merupakan salah satu tokoh pendidikan di Indonesia. Masih ada tokoh lainnya yang terkait dengan pemikir pendidikan di Indonesia ini. Silakan saudara pilih selain Ki Hajar Dewantara, kemudian hubungkan hasil pemikiran tersebut dengan keadaan pendidikan di Indonesia saat ini yang disertai dengan contoh. Selain Ki Hajar Dewantara, masih ada tokoh lainnya yang terkait pemikir pendidikan di Indonesia ini. Salah satunya adalah Raden Ajeng Kartini atau biasa disebut Raden Ayu. Kartini adalah seorang tokoh Jawa dan pahlawan nasional Indonesia, dan beliau juga dikenal sebagai pelopor kebangkitan perempuan pribumi. Beliau lahir di Jepara, Jawa Tengah 21 April 1979 dan meninggal di Rembang, Jawa Tengah 17 September 1904. Peran Raden Ajeng Kartini dalam memajukan pendidikan di Indonesia adalah salah satu bukti kepeduliannya dan salah satu contoh kontribusi wanita yang dicetak dengan tinta emas dalam sejarah. Karena perempuan tidak diperbolehkan untuk mendapatkan pendidikan dan perempuan hanya boleh menjadi ibu rumah tangga. Berawal dari masalah tersebut, timbullah pemikiran Raden Ajeng Kartini dan beliau mendobrak kondisi yang sangat memperhatikan tersebut dengan mendirikan sekolah khusus wanita, dan beliau juga membangun perpustakaan bagi anak-anak perempuan. Menurut Kartini, pendidikan merupakan salah satu alat yang digunakan untuk membuka pikiran masyarakat ke arah yang modern. Pendidikan merupakan suatu langkah menuju peradaban yang maju, di mana laki-laki dan perempuan saling bekerja sama untuk membangun sebuah bangsa. Persamaan pendidikan adalah salah satu bentuk kebebasan kepada kaum perempuan, kebebasan untuk berdiri sendiri dan menjadi perempuan yang mandiri, menjadi perempuan yang tidak bergantung kepada orang lain atau lelaki. Tujuan pendidikan perempuan Raden Ajeng Kartini adalah menjadikan kaum perempuan sebagai perempuan yang cakap, baik, serta mandiri, yang sadar akan panggilan budinya, sanggup menjalankan kewajibannya dalam masyarakat, menjadi ibu yang baik, pendidik yang bijaksana, bertanggung jawab, mengatur rumah tangga yang mampu memegang, dan mengatur keuangan. Pendidikan pertama seorang anak berasal dari sebuah keluarga, terutama adalah seorang ibu. Ibu memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan pendidikan kepada anak-anaknya. Seorang ibu yang terdidik akan memberikan pendidikan yang baik kepada anaknya. Dari situlah terbentuk kecerdasan seorang anak. Secara lebih jelas, kedudukan perempuan pada masa dan sebelum Raden Ajeng Kartini dapat dijabarkan pada masa sebelum dan sesudah masa Kartini. Pada masa sebelum Raden Ajeng Kartini, perempuan tidak bisa bebas duduk di bangku sekolah, bahkan tidak diperbolehkan untuk bersekolah. Adanya perbedaan antara kaum wanita dan kaum laki-laki dengan ketidakadilan gender yang berdampak pada perempuan, seolah-olah perempuan tidak mempunyai peran penting dan hanya dituntut untuk menjadi ibu rumah tangga saja. Ketika usia 10 atau 12 tahun, kaum perempuan sudah dinikahkan. Sedangkan sesudah masa Kartini, kaum perempuan sudah bebas dan diperbolehkan bersekolah. Adanya kesetaraan antara kaum wanita dan kaum laki-laki. Perempuan tidak dituntut batasan usia untuk menikah. Pertanyaan kedua, kualitas baca anak-anak di Indonesia masih rendah karena Indonesia menduduki peringkat 2 terbawah dari 31 negara di Asia, Afrika, Eropa, dan Amerika pada tahun 2022 berdasarkan data International Education Achievement. Berdasarkan pernyataan tersebut, bagaimana hubungannya dengan konsep pendidikan di Indonesia yang memerdekakan peserta didik?
Sistem pendidikan di Indonesia yang mengarahkan pada merdeka belajar membantu dan mendorong pendidik dan peserta didik untuk memiliki pandangan yang terbuka untuk melihat dan menciptakan kesempatan. Merdeka belajar sama halnya dengan perjuangan rakyat Indonesia memerdekakan NKRI. Pembelajaran yang merdeka dan berdaya ubah patut diperjuangkan, namun juga perlu strategi. Oleh karenanya, pendidik menyiapkan siswa sebagai pasukan perang melawan penjajahan rasa malas dan kecekatan berpikir dengan menyediakan amunisi serta lapangan tempur. Merujuk pada taksonomi Bloom, tahap menciptakan merupakan tahap tertinggi dalam proses belajar. Untuk mendukung proses pembelajaran, siswa perlu diberi kesempatan untuk dapat bertanggung jawab dan bangga dengan proses belajar dan pekerjaan yang dihasilkan. Namun, seperti halnya ungkapan Jawa, guru iku digugu lan ditiru. Guru menjadi suri tauladan bagi siswanya, maka guru juga harus mampu didengar dan diteladani, salah satunya dengan berani terlibat dan memberi contoh. Jika siswa diminta untuk dapat mengaplikasikan proses belajarnya pada tahap mencipta, maka guru pun juga harus mampu menciptakan kesempatan bagi murid-muridnya untuk belajar dengan hati. Membangun kebiasaan baik, sederhana, dan mudah sebagai hadiah jangka panjang pembelajaran. Begitu juga halnya dengan membaca. Hal yang dapat dilakukan oleh pendidik, yang pertama, ketekunan dari hal menyenangkan. Sebagai bekal pertama, siswa diajak untuk mencoba mengamati model sederhana, setelahnya siswa diajak untuk merefleksikan ilmu yang didapat. Nilai ketekunan adalah amunisi pertama yang diberikan pada siswa sebagai salah satu kunci penting agar siswa dapat menikmati dan akhirnya menemukan seni dalam membaca. Yang kedua, rasa ingin tahu dan komunikasi kunci berkembang sebagai anggota pasukan perang. Sebagai bekal kedua, bagi para siswa agar dapat menikmati seni membaca, perlu ada ruang di mana para siswa dapat terbiasa memiliki rasa ingin tahu. Para siswa diajak untuk bertanya atas suatu permasalahan ataupun gambar yang dibagikan oleh guru, lalu proses dilanjutkan dengan percakapan bersama teman dengan saling bertukar gambar yang dianggap berkesan, saling bertanya dan menjawab berdasarkan apa yang dinyatakan oleh rekan lainnya. Proses ini mengantar siswa pada proses membangun kebiasaan baik, yakni menciptakan rasa ingin tahu melalui cara sederhana sekaligus berbagai sarana berkomunikasi dengan rekan sebaya. Selanjutnya, repetisi, menikmati proses belajar dan menemukan berbagai seni membaca. Jika pelabuhan akhir dari seni membaca adalah kedalaman berpikir secara kritis, maka kapal yang perlu disediakan menuju pelabuhan tersebut adalah pendampingan membentuk kerangka berpikir agar siswa dapat memahami suatu bacaan secara utuh. Selanjutnya, latihan tempur hari konsultasi. Siswa diajak untuk bertanggung jawab dan berfokus pada proses dengan cara membagikan proses pekerjaan yang sudah dilakukan, bersikap terbuka atas kesulitan dan hal-hal baik yang ditemukan selama proses kepada rekan-rekan tim lain. Selanjutnya, orientasi medan tempur, evaluasi, refleksi. Pembelajaran yang merdeka juga memberi kesempatan untuk memperbaiki dan meningkatkan versi diri yang lebih baik. Proses perbaikan yang membutuhkan proses refleksi dan evaluasi. Pada tahap evaluasi, penilaian haruslah menjadi milik bersama. Ia milik guru, ia milik murid. Artinya, penilaian yang objektif turut ambil bagian menjadikan semangat kemerdekaan belajar konkret, membantu siswa untuk merasa aman untuk terus berproses, terhindar dari ketidakadilan penilaian subjektif. Kemudian yang terakhir, pertempuran, memperjuangkan kemerdekaan belajar berdaya ubah. Pada akhirnya, pertempuran sesungguhnya terletak pada apakah siswa mau untuk lebih giat membaca, karena tahap pertempuran dalam memperjuangkan kemerdekaan belajar tidak lagi hanya sebatas apa yang siswa pahami dari suatu bacaan, namun apakah proses belajar di ruang merdeka mampu berdaya ubah. Pertanyaan yang ketiga, krisis karakter generasi muda saat ini telah mengancam nilai karakter bangsa Indonesia. Jelaskan bagaimana upaya yang
dapat dilakukan seorang pendidik untuk membentuk karakter peserta didik menjadi warga negara Indonesia yang bermartabat dan beridentitas. Terdapat sejumlah pemikiran dan gagasan yang berkaitan dengan metode dan pendekatan pendidikan karakter di abad ke-21 di sekolah dan di berbagai lembaga pendidikan lainnya yang diyakini agar membawa kesuksesan. El Mulyana misalnya menyatakan bahwa kunci sukses pendidikan karakter bangsa di sekolah adalah yang pertama, pahami hakikat pendidikan karakter bangsa. Yang kedua, sosialisasikan dengan tepat. Yang ketiga, ciptakan lingkungan yang kondusif. Yang keempat, dukung dengan fasilitas dan sumber belajar yang memadai. Yang kelima, tumbuhkan disiplin peserta didik. Yang keenam, pilih kepala sekolah yang amanah. Yang ketujuh, wujudkan guru yang dapat digugu dan ditiru. Dan yang kedelapan, libatkan seluruh warga sekolah. Sedangkan model pembelajarannya adalah yang pertama, pembiasaan, yang kedua, keteladanan, yang ketiga, pembiasaan disiplin peserta didik, yang keempat, contextual teaching learning atau CTL, yang kelima, bermain peran, dan yang keenam, pembelajaran partisipatif. Karakter sekolah yang diharapkan dapat membentuk karakter bangsa tersebut juga dapat dilakukan dengan cara menerapkan dua hal sebagai berikut. Yang pertama, dengan menerapkan pendidikan demokrasi dan multikultural di sekolah. Pendidikan demokrasi adalah suatu proses di mana siswa berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang akan mempengaruhi kehidupan sekolah. Lewat partisipasi ini, para siswa akan berinteraksi dengan guru dan pendidik yang lain untuk menciptakan kondisi pembelajaran yang lebih baik. Sedangkan pendidikan multikultural adalah pendidikan yang memberikan perhatian, pelayanan, dan toleransi kepada peserta didik yang memiliki berbagai latar belakang, termasuk berbagai strata status sosial ekonomi. Keberagaman status sosial ekonomi ini merupakan tantangan lain bagi guru. Perhatian dan bantuan guru yang diwujudkan dalam melaksanakan pembelajaran yang penuh penghayatan akan perbedaan status sosial ekonomi yang ada akan sangat besar artinya bagi peserta didik, khususnya peserta didik yang berada pada status sosial ekonomi yang rendah. Kedua, dengan menerapkan budaya atau kultur sekolah yang kondusif, yaitu berupa penerapan pembiasaan dan pembudayaan nilai-nilai luhur seperti kejujuran, disiplin, etos kerja, berprestasi, menghargai perbedaan, toleransi, berorientasi pada mutu, dan ikhlas. Budaya sekolah ini selain akan menjadi identitas, juga akan menjadi sumber inspirasi, cognitive framework, atau bingkai kerja pemikiran, dan good values, nilai yang membimbing, yang mengarahkan seluruh komunitas sekolah agar secara keseluruhan menjadi pribadi yang berkarakter yang baik, bahkan menjadi orang yang unggul. Sekian presentasi jawaban saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I got so much motherfucking design on right now.